Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab laju reaksi. Laju reaksi merupakan cabang ilmu kinetika kimia yang berfokus mempelajari cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Hal ini cukup penting karena memberikan kita pengetahuan yang cukup mengenai kondisi suatu partikel ketika mengalami reaksi kimia. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga sangat banyak guys. Di antaranya, misalnya di bidang industri dan teknologi. Banyak produk-produk yang kemasannya terbuat dari bahan yang mudah atau cepat terurai, sehingga mengurangi dampak polusi atau pencemaran tanah. Contoh lainnya, di bidang kedokteran atau kesehatan, juga sudah banyak obat atau suplemen yang dibuat dengan teknologi time release, yang memungkinkan penyerapan nutrisi atau kandungan obat jadi lebih optimal. Oke, sekarang mari kita pelajari konsepnya dulu ya guys. Misalkan pada reaksi AP plus BQ menjadi CR plus DS. P dan Q adalah reaktan, sedangkan R dan S adalah produk. A, B, C, dan D merupakan koefisien masing-masing zat. Saat reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan berkurang akibat bereaksi satu sama lain dan berubah menjadi produk. Sehingga konsentrasi produk akan bertambah. Dengan begitu, laju reaksi bisa diartikan sebagai laju perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Secara kuantitatif, laju rata-rata suatu zat dapat dituliskan dengan rumus V reaktan sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan per perubahan waktu. Untuk laju reaksi produk atau V produk sama dengan pertambahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Lalu, unit atau satuan laju reaksinya adalah molar per sekon. Berikutnya, hubungan laju reaksi dengan waktu. Dari rumus yang tadi, terlihat bahwa laju reaksi atau V berbanding terbalik terhadap waktu. Sehingga, kita bisa mencari waktu reaksi dari lajunya dengan rumus V sama dengan 1 per T. Berikutnya, hubungan laju reaksi dengan koefisien. Dengan persamaan yang sama, misalnya diketahui laju salah satu zat, kita misalkan VQ sebesar 5 molar per sekon. Ditanyakan laju reaksi zat yang lain guys. Di sini kita misalkan yang ditanya adalah Vs. Untuk mencari Vs, kita bisa gunakan perbandingan koefisien, di mana Vs sama dengan D per B dikali 5 molar per sekon. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan merupakan luas bidang kontak atau bidang tumbukan antar partikel. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya ke dalam suatu wadah yang berisi air, dimasukkan 1 gram gula batu berbentuk kubus. Saat terjadi pelarutan gula, partikel air akan bertumbukan dengan partikel gula, di mana jika kita lihat arah tumbukannya, secara sederhana bisa dari arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, maupun dari arah belakang, sehingga terdapat 6 arah tumbukan. Dan jika gula batu tadi yang akan kita larutkan ke dalam air,
kita potong sehingga misalkan menjadi 4 bagian yang total masanya tetap 1 gram, kita bisa lihat sekarang terdapat total 24 arah tumbukan, guys. Artinya, semakin kecil ukuran partikel, akan semakin besar luas permukaannya. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya. Maka, akan semakin banyak tumbukan yang terjadi dan laju reaksi menjadi semakin cepat. Nah, namun kenapa harus 1 gram ya guys saat dibuat ukurannya menjadi lebih kecil? Jawabannya, tentu saja agar hanya faktor luas permukaan saja guys yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Jika masanya berbeda, maka faktor yang mempengaruhi juga berbeda guys, yaitu berikutnya yang akan kita bahas merupakan faktor konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan jumlah partikel. Suatu larutan yang hanya memiliki 4 partikel zat terlarut, konsentrasinya lebih kecil dibandingkan suatu larutan yang memiliki 8 partikel zat terlarut. Dengan jumlah partikel yang lebih banyak, akan membuat peluang terjadinya tumbukan menjadi lebih besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Faktor ketiga yaitu tekanan dan volume. Tekanan dan volume berhubungan dengan jarak antar partikel. Misalnya, dalam suatu wadah diisi oleh 5 partikel zat. Lalu wadah tersebut dimampatkan atau ditekan, sehingga volume wadahnya menjadi lebih kecil, yang membuat partikel-partikel menjadi lebih dekat. Jadi, ketika tekanan diperbesar atau volume menjadi lebih kecil, maka tumbukan antar partikel akan lebih banyak terjadi, sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Faktor yang keempat yaitu suhu. Suhu berhubungan dengan energi kinetik partikel, yaitu energi yang dimiliki oleh partikel yang bergerak, guys. Ini merupakan kurva distribusi energi dan temperatur Maxwell-Boltzmann. Sumbu X merupakan energi kinetik, dan sumbu Y merupakan jumlah atau fraksi partikel dengan energi kinetik tertentu. Jadi, masing-masing kurva yang berwarna oranye maupun yang hijau, luas di bawah kurvanya menandakan jumlah partikel dengan energi tertentu. Pada kondisi T1 atau suhu 1, kurvanya yang warna oranye, pada garis batas energi aktivasi hingga ke kanannya yang diarsir oranye juga, hanya itulah sejumlah partikel yang dapat bereaksi, guys. Sementara di sebelah kiri batas energi aktivasi atau EA tidak dapat bereaksi, guys. Pada kondisi T2 atau suhu 2, di mana suhu T2 lebih besar dibandingkan T1, jadi suhunya ditingkatkan, guys. Dengan bertambahnya suhu, maka partikel mendapatkan sejumlah kalor yang membuat energi kinetiknya pun meningkat. Akibatnya, makin banyak partikel-partikel yang memiliki energi lebih besar dari energi aktivasi atau EA dan bisa bereaksi, yang kita lihat pada kurva warna hijau. Jadi, puncak kurva hijau bergeser menjadi ke kanan karena partikel meningkat energi kinetiknya, dan puncaknya juga lebih rendah akibat di sebelah kanan kurva makin banyak partikel yang bisa bereaksi. Jadi jumlah partikelnya bergeser, guys, ke arah kanan. Maka semakin tinggi suhu, makin besar energi kinetik partikel, sehingga semakin banyak partikel dengan energi yang cukup membuat tumbukan efektif yang dapat menimbulkan reaksi, dan laju reaksi pun
meningkat. Secara kuantitatif, kita dapat menghitung seberapa besar pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan rumus V2 sama dengan V1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 bagi delta T. Keterangannya, V1 merupakan laju reaksi pada T1, V2 laju reaksi pada T2, T1 suhu mula-mula, T2 suhu akhir, delta V koefisien kenaikan laju reaksi. Jadi misalnya dalam kenaikan suhunya laju reaksi meningkat 2 kali lipat, berarti delta V-nya 2. Delta T merupakan koefisien kenaikan suhu. Jadi tadi tiap peningkatan suhu yang mengakibatkan delta V 2 kali lipat, nah itu adalah delta T. Karena V sama dengan 1 per T, maka 1 per T2 sama dengan 1 per T1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 bagi delta T. T1 sama dengan T2 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T, atau T2 sama dengan T1 kali 1 per delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Nah, jadi teman-teman bisa pakai rumus yang T1 sama dengan T2 kali delta V atau T2 sama dengan T1 kali 1 per delta V. Sama aja guys. Untuk T1, T yang kecil, yaitu waktu mula-mula, dan T2 adalah waktu akhir. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Suatu reaksi memiliki nilai laju reaksi sebesar 2 molar per sekon ketika dijalankan pada suhu 50 derajat Celcius. Tentukan laju reaksinya pada suhu 90 derajat Celcius jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Oke. Karena ini hubungannya antara suhu dengan laju reaksi, maka kita bisa gunakan rumus V2 sama dengan V1 kali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. V1-nya diketahui 2 molar per sekon, lalu delta V-nya, yaitu peningkatan laju reaksi, diketahui sebanyak 3 kali lipat, berarti nanti delta V-nya 3. T2 yaitu suhu akhir pada suhu 90 derajat Celcius, itu yang ditanyakan guys. T1-nya 50 dan delta T-nya yaitu 20 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 90 kurang 50 bagi 20 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kita dapatkan V2-nya sama dengan 18 molar per sekon. Jadi, laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius adalah 18 molar per sekon. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 35 derajat Celcius. Reaksi yang dijalankan pada suhu 85 derajat Celcius membutuhkan waktu 25 detik untuk menghasilkan produk. Berapakah waktu yang dibutuhkan jika reaksi dijalankan pada suhu 50 derajat Celcius? Oke. Karena ini hubungannya antara suhu dengan waktu reaksi, maka kita bisa gunakan rumus T2 sama dengan T1 kali 1 per delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang T1 sama dengan T2 ya guys. Waktu mula-mulanya sebesar 25 detik,
Delta V-nya sebesar 2 karena reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. T2-nya yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Dan T1-nya sebesar 85 derajat Celcius. Untuk delta T-nya, tadi setiap kenaikan 35 derajat Celcius, guys. Jadi, kita langsung masukkan angkanya, sama dengan 25 dikali 1/2 pangkat 50 dikurang 85 dibagi 35, sama dengan 25 dikali 1/2 pangkat minus 1, kita dapatkan waktu T2 sama dengan 50 sekon. Jadi, waktu reaksi pada suhu 50 derajat Celcius adalah 50 sekon. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kelima, yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi mempercepat reaksi. Kita kembali ke kurva guys, yaitu kurva Maxwell-Boltzmann. Pada kurva tersebut diketahui energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar bisa bereaksi, ada di batas garis ini guys. Jadi, ini merupakan EA atau energi aktivasi tanpa katalis. Dan jumlah partikel yang bisa bereaksi berada di daerah yang diarsir berikut. Katalis yang ditambahkan ke dalam reaksi akan mencari jalur alternatif reaksi yang EA-nya lebih rendah, sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Jadi, jika kita lihat di kurva, dengan adanya katalis, sekarang EA-nya jadi lebih rendah, dan jumlah partikel yang bisa bereaksi menjadi bertambah. Dari awal penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita selalu mendengar mengenai tumbukan antar partikel. Namun, apakah semua tumbukan partikel akan menghasilkan reaksi? Jawabannya tidak ya guys. Agar reaksi-reaksi kimia dapat terjadi antara partikel-partikel yang bereaksi, sejumlah kondisi harus terpenuhi, yaitu yang pertama, partikel-partikel yang bertumbukan harus pada orientasi atau arah yang tepat. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi, hanya tumbukan nomor 1 saja yang punya peluang terjadi reaksi kimia karena memiliki orientasi tumbukan yang tepat. Orientasi atau arah tumbukan ini ada hubungannya dengan interaksi gaya tarik-menarik partikel yang dulu kita pelajari di bab ikatan kimia, guys. Nah, jadi kalau tumbukannya tidak pada orientasi atau arah yang tepat, seperti tumbukan nomor 2, 3, dan 4, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Kondisi kedua, tumbukan yang terjadi harus memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi. Nah, jadi walaupun orientasinya sudah tepat, tumbukannya juga harus punya energi yang cukup guys, untuk memutuskan ikatan antar atom yang menandakan mulainya terjadi reaksi kimia. Kedua kondisi inilah yang membuat suatu tumbukan menjadi tumbukan efektif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita.
Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!